menyinggung soal merantau. Kita merantau di Jakarta. Kok Jakarta nggak masuk, Bu? 10. Ya, kita perlu apa ya? Keamanan lah. Gak usah pelan-pelan ya, Bu. Keluarkan. Oke, Kak. Lo udah punya data 10 negara yang paling bahagia di dunia ya. Oke, apa aja tuh? Oh, gue yang bacain. Mohon maaf nih gue. Oke, nyontek dulu nggak apa-apa ya guys. Yang pertama Finlandia, yang kedua Denmark, tiga Islandia, Swiss, Belanda, Luxembourg, Swedia, Norwegia, Selandia Baru, Australia, banyak ya. Irlandia, Jerman, Kanada, Amerika Serikat, Inggris Raya, Ceko, Belgia, Prancis. Indonesia nomor berapa, Bu? Nggak ada kayaknya. Nggak ada yang masuk 10 besar ya? Nggak masuk 10 besar ya. Jauh bukan. Kayaknya 100. 87. Oh, nggak 100 besar lah ya. Iya, 100 besar lah ya. Paling tidak ya masuk 100 besar lah ya. Tapi itu sebenarnya udah menurun. Kenapa? Jadi beberapa di sekitar 2001 gitu kalau nggak salah Indonesia harusnya di 82. Kenapa turun? Nggak tahu ya. Tapi untuk bahas lebih dalam, indikatornya apa aja sih yang membuat 10 negara ini masuk daftar negara paling bahagia dunia? Yang pertama pendapatan ekonomi itu yang paling penting ya. Kalau rakyatnya sejahtera pasti bahagia. Ya kan? Uang tuh nggak jauh-jauh ya dari bahagia. Uang sebenarnya nggak jauh-jauh dari bahagia. Ya gitulah kehidupan. Oke. Jadi negara Finlandia yang pertama berarti dia negara dengan tingkat ekonomi masyarakatnya, pendapatan per kapita masyarakatnya cukup tinggi. Betul sekali. Selain itu apa lagi, Kak? Selain pendapatan per kapita, di Finlandia juga dikenal sebagai negara yang hidup dengan santai. Jadi orang-orangnya tuh hidupnya kayak santai, bebas gitu loh. Melakukan apapun itu dengan bebas ya, meskipun ada peraturannya. Tapi kayak mereka lebih santai aja gitu ngelakuin apa-apa, dan juga tingkat kejahatannya rendah. Oh, gitu. Aman ya kalau kita jalan-jalan ke sana ya. Nggak ada yang jambret ke Tanah Abang gitu, nggak ada. Gak ada ya, aman lah ya. Aman. Jadi kenapa Finlandia menjadi negara yang paling bahagia? Itu karena tingkat kejahatannya juga rendah dibanding kalau kita mau bandingin sama Amerika Serikat misalkan. Di Amerika Serikat sendiri aja tuh kayak tingkat kejahatannya masih tinggi. Kayak kita lihat baru-baru yang kejahatan itu kulit hitam sama kulit putih, rasis ya, masih sangat tinggi di sana. Indonesia juga kan. Sebenarnya kejahatan itu ada di mana aja. Cuman di Finlandia menjadi negara dengan tingkat kejahatan yang rendah. Dan itu sebenarnya udah dipertahankan mereka udah 5 tahun terakhir ini loh. Serius? Jadi mereka tuh udah 5 tahun berturut-turut jadi negara paling bahagia nomor 1. Nomor 1. Keren banget. Kenapa sih kita bahas negara paling bahagia? Karena ya memang sekarang itu ya apa sih yang dicari orang, iya nggak sih? Iya. Semuanya kan pasti ujung-ujungnya tuh pengen bahagia. Lo kerja untuk apa? Untuk dapat uang. Uang buat apa? Untuk bahagia, iya nggak sih? Menyenangkan diri lo sendiri, iya kan? Iya. Jadi itu yang kita pakai indikator salah satunya untuk mengukur tingkat kebahagiaan. Dan juga di Finlandia itu kesehatannya juga bagus. Pelayanan kesehatannya gratis ya, banyak pelayanan kesehatan gratis. Yang gratis. Terus juga pendidikannya juga bagus, sistem pendidikannya juga bagus. Cara hidupnya juga yang kayak tadi gue bilang tadi lebih santai gitu, orang-orangnya lebih santai kayak. Sebenarnya sih Indonesia juga ya kayak lebih santai, tapi santainya itu keterlaluan. Maaf ya. Abis ini deportasi. Ke Timor Leste. Jangan santai dong. Keterlaluan tuh kayak gimana? Ya, Lo bukannya bagus ya maksudnya? Gimana ya kita itu santai apa cuek, masa bodoh gitu kali ya? Sebenarnya sih enggak juga. Mungkin karena kita apalagi sekarang ya kayak orang Indonesia itu kan sorry banget ya, gue juga orang Indonesia nih, ntar gue bisa dideportasi kan. Iya. Enggak, maksudnya kayak kita itu kan mungkin karena banyak udah perkembangan zaman teknologinya makin canggih, jadi
dengan begitunya tuh kita udah kayak menghina orang segala macam lewat internet. Tidak bertanggung jawab lah ya dengan gitu loh. apa ya sesuatu yang kita lakukan, kita asal aja kayak gue punya sosmed nih, ya udah gue tulis aja sembarangan kayak gitu. Dan begitu kan akhirnya menimbulkan stres orang kan, menimbulkan suatu stres. Nah itu kenapa Indonesia juga menjadi ukuran kenapa Indonesia itu berada di urutan ke-87. Wow. Oke, kita bicara Indonesia nih lebih dalam lagi. Ada juga data ya, survei 10 daerah paling bahagia di Indonesia. Iya. Kita cari kota kita di mana. Nomor berapa? Nomor berapa, ada nggak? Coba Lia bacain. Coba. Gue lagi yang bacain. Ngintip dulu kan ya ini ceritanya. Ngintip dulu dong. Ini kan nggak hafal 10. Iya. Jadi kan biar kita ngomong berdasarkan data. Iya. Jadi pemirsa juga nggak kecewa nih terus pas mereka googling. Ini BPS ya yang berdasarkan data BPS melansir data-data ini. Jadi ada 10 wilayah di Indonesia yang memiliki indeks kebahagiaan ininya tinggi. Yang pertama Maluku Utara, oke. Terus Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara. Jadi daerahnya ada nggak? Daerahnya Lia sama gue ada nggak? Nggak ada dong. Kita apa? NTT. NTT harusnya kita tanya, kita lihat nih berapa nih NTT. NTT itu dia sebenarnya masuk kecewa banget ya sebenarnya karena NTT masuk dalam salah satu kota daerah yang tidak bahagia. Kenapa tuh? Iya sebenarnya mungkin indikatornya itu mungkin karena pekerjaan kali ya. Kenapa pekerjaan? Terus gue pengen nanya lagi kenapa pekerjaan? Ya mungkin karena kurang aja gitu. Jadi kayak sebenarnya masih banyak pengangguran kan. Kalau kita lihat di NTT sendiri itu masih banyak, tingkat pengangguran itu masih tinggi gitu. Pendapatan masyarakat di sana juga masih rendah. Nah, itu kenapa menjadi salah satu ukuran kenapa NTT juga tidak masuk dalam 10 besar daerah tidak bahagia. Tapi kita mau bahas dulu nih yang paling pertama. Kenapa? Paling pertama Maluku Utara. Kenapa? Dan ini kan indikator-indikatornya. Kalau tadi di luar negeri mungkin karena tingkat pendapatan per kapitanya tinggi, pelayanan kesehatannya gratis juga banyak, terus pendidikannya juga bagus. Kalau di Indonesia sendiri itu indikatornya itu berdasarkan kepuasan hidup ya. Terus bener. Makna hidup juga. Kayaknya lebih dalam ya Indonesia ya. Iya nggak sih ya. Kayaknya lebih dalam nggak sih Indonesia? Kenapa Maluku Utara tuh paling tinggi Kak? Oke, kalau menurut sosiolog ya, beberapa sosiolog sebenarnya kenapa Maluku Utara itu menjadi salah satu daerah yang bahagia dan dia itu udah bertahan cukup lama sih sebenarnya daerah. Karena penelitian BPS itu udah dilakukan sejak dari tahun 2014 kalau nggak salah, dan Maluku Utara menempati tempat pertama daerah yang paling bahagia. Yang pertama aja gini, orang-orang kita ya pasti ya, kalau kita berada di satu tempat di mana ancaman pekerjaan itu tidak menjadi suatu masalah, itu pastinya kita bahagia nggak sih? Iya, aman lah, nggak usah mikir PHK misalkan. Kayak ngegas banget PHK. Kayak ya udah kita aman dan dalam pekerjaan itu yang paling penting kan. Jadi ancaman PHK itu sama sekali di sana itu nggak ada gitu kan, karena mereka punya tingkat kekeluargaan yang sangat tinggi. Iya gitu. Sebenarnya sama juga sih daerah-daerah, terutama daerah-daerah timur ya. Nepotisme itu masih sangat tinggi. Emang itu kurangnya di situ ya, karena nepotisme masih sangat tinggi. Tapi itu sebenarnya bagus juga untuk meningkatkan tingkat kebahagiaannya mereka. Jadi orang-orang Maluku itu sebenarnya kayak mereka bikin bisnis apa-apa gitu, mereka itu nggak mempekerjakan orang lain, tapi merekrut keluarganya sendiri. Iya, merekrut keluarganya sendiri gitu. Jadi nggak mungkin kan mau PHK keluarganya sendiri. Mikir-mikir gitu, yang kalau dipecat adiknya sendiri kan nggak mungkin. Cuman mungkin itu poin plusnya ya Kak, karena kalau misalnya dia punya satu jabatan misalnya dan dia harus merekrut orang lain, ya pasti dia akan memilih orang yang aman gitu loh buat dia. Iya, betul. Dia akan mikir orang ini bisa bakal dipercaya nusuk enggak? gue enggak nanti, atau orang ini bisa dipercaya atau enggak.
Iya kan, bertanggung jawab atau enggak. Pasti kita akan menilai indikator-indikator itu kan ke orang yang kita percaya, apalagi menduduki satu jabatan kan, yang deket sama kita. Soalnya kan sekarang kan kayaknya orang nusuk dari belakang itu kan betul. Udah kayak itu udah bukan kayak sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang baru kayak gitu artis, kan. Yang beritanya lagi naik banget kan, yang berita pembunuhan artis Thailand itu loh. Dia ya ini belum ada pembenaran ataupun juga pembuktian bahwa orang-orang terdekat dia yang membunuh. Cuman kan di luar sana banyak banget yang curiga kalau dia tuh emang dibunuh oleh orang-orang terdekat dia, baik itu manajer dia dan juga sahabat dia. Itu kan artinya bahwa orang yang benar-benar dekat sama kita pun nggak menjamin bahwa mereka itu ya tulus sama kita. Apalagi orang-orang itu loh, orang-orang di luar keluarga kita. Kadang-kadang juga keluarga kita aja bisa nyakitin kita kan, apalagi orang-orang yang di luar itu. Ya kan kayak kemarin beberapa tahun yang lalu gitu kan, berita pembunuhan yang pernah terjadi di Jakarta, khususnya daerah Jakarta Selatan kan. Itu yang mana tuh? Yang pembunuhan itu kos-kosan itu loh, yang pacarnya sama yang cowok sama cewek, mereka pasangan terus ngebunuh cewek di dalam kosan gitu kan. Oh, yang ceweknya Elsie ya? Iya. Karaoke bukan sih? Bukan, yang dibunuh di dalam kamar gitu. Iya, tapi ceweknya pekerjaannya Elsie kan? Iya, nggak tahu deh, lupa deh. Pokoknya itulah kasusnya, pokoknya. Tapi temennya kan, mereka satu kosan kan? Mereka satu terus dia kosan. Yang bunuh ini temennya sama cowoknya kan? Iya, iya dia kan. Ini dia ini profesinya Elsie. Gak usah disebut-sebut sini. Nggak apa-apa lah ya, kan nggak nyebutin ini. Nggak nyebutin namanya ya kan. Nggak tahu juga namanya, lupa. Iya, tapi kasusnya kayak gitu. Iya kan, jadi orang-orang terdekat gitu kan, sebelumnya kan ceritanya kan mereka mabuk bareng kan, sampai akhirnya masuk di dalam kamar itu dan melakukan aksi yang tidak baik gitu kan. Membunuh ya. Gitu kan. Jadi sebenarnya orang-orang terdekat aja. Iya, kita nggak bisa percaya 100% kan sama 100%. orang. Apalagi cuma sama orang yang nggak kita kenal gitu. Even keluarga aja juga masih kayak gitu. Tapi ya masih lebih bisa dipercaya. Iya, karena kita tahu bahwa lain. Ini sedarah lah ya istilahnya. Ya udah, walaupun kita berantem pun ujung-ujungnya pasti akan terbaikan karena masih sedarah kan. Ya mungkin itu juga yang membuat di Maluku tingkat kepuasan hidup, makna hidupnya tinggi. Ya karena ya udah dia nggak terancam dari mata pencarian juga. Mereka dikelilingi orang yang benar-benar mereka tahu. Iya betul, kan? itu menjadi indikator kedua sebenarnya. Jadi kayak berkumpul sama keluarga. Siapa sih yang nggak senang hidup bareng sama keluarga gitu kan? Jadi kayak pastilah. Itu menjadi indikator kedua kenapa Maluku Utara itu menjadi daerah yang paling bahagia karena dekat sama keluarga, hidup berdampingan sama keluarga gitu. Jadi ya pasti orang kan seneng gitu. Kita aja ya mungkin kita perantau kali ya. Jadi iyalah, jadi kayak enak banget bisa tinggal deket sama keluarga, iya kan? Bukan menyinggung soal merantau. Kita merantau di Jakarta. Kok Jakarta nggak masuk, Bu? 10 daerah dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Apa Jakarta nggak bahagia? Tapi kok orang-orang pada mau di Jakarta? Sebenarnya Jakarta itu harus masuk dalam indikator daerah paling bahagia. Karena kalau kita mau lihat bisnisnya tuh bagus banget ya kan. Orang-orang kenapa pada mau datang ke Jakarta? Karena jaminan pekerjaan yang bagus. Lo mau cari uang dalam segi apapun pasti ada, ya nggak sih? Ya apapun bisa diduitin. Apapun bisa diduitin di Jakarta, harusnya masuk. Tapi kenapa dia nggak masuk? Karena kita bisa ngelihat dari, ini pendapat gue aja ya. Nggak tahu ya kalau orang sosiolog ngelihatnya seperti apa. Sosiolog bisa kasih pendapat, komen di bawah mungkin. Oh iya. Kita sangat terima ya, sangat terbuka ya. Sangat terima kritikan. Asal jangan ancaman aja. Oh iya, ampun, serem ya. Serem ya. Jadi kalau menurut gue kenapa? Karena kayak tingkat kemacetannya itu masih sangat tinggi. Itu kan membuat stres. Bayangin aja di tahun 2019 kalau nggak salah. Itu 2019 ya. Kita itu berada dalam angkutan itu kayak mobil atau apa gitu. Kita bisa membuang waktu kita itu
sekitar 8 jam gitu di dalam transportasi publik. Kita menghabiskan waktu 8 jam dalam transportasi publik. Iya, gitu. Dalam mobilitas kita ya. Dalam mobilitas entah kita. Entah itu kerja ataupun pulang kerja gitu. Koreksi kalau gue salah, tolong ya. Nanti kita cek lagi sih sebenarnya karena boleh. gue udah cukup lupa apa 8 apa 4 gitu. Tapi intinya kita tuh membuang waktu kita di situ. Cukup banyak waktu di situ. Kayak misalkan kita mau pergi ke kantor kan kita udah ngebuang waktu, spend banyak waktu di jalan gitu kan, macet segala macam gitu kan. Itu sebenarnya kan menimbulkan tingkat stres yang sangat tinggi. Nah itu mengapa Jakarta tidak masuk dalam salah satu daerah yang kurang bahagia dan juga tingkat kejahatan itu masih sangat tinggi. Iya sih. Bisa dirasain juga kan. Takut kemana-mana kalau sendirian. Apa untuk cewek ya? Kayaknya tricky banget kalau malam-malam jalan sendirian gitu. Jakarta itu menjadi salah satu daerah yang tingkat kejahatannya cukup tinggi gitu. Makanya membuat gak aman ya. Iya, makanya kayak apa sih naik angkutan umum gitu ya kan kita perlu waspada gitu. Kita mesti disuruh kayak taruh tas kita harus di depan banget kan. Terus kayak megangnya harus kuat karena disenggol gitu. Dikit tuh tas bisa kesilet. Ya emang kayak gitu. Iya, emang kayak gitu. Ya jadi kayak nggak boleh ditaruh di samping aja. Lo kalau taruh di samping ya udah lo wassalam lah, sudah barang-barang lo udah nggak ada lagi gitu. Bahkan pernah ada gue pernah baca ada kayak begal gitu kan. Nah dia itu yang dibegel itu cewek. Dia tuh maksudnya dia lagi ke perjalanan ke kantornya dan di atas Gojek gitu sama Gojek. Cempaka Putih kan kasusnya itu. Gak tahu sih, gue lupa sih. Iya. Pokoknya dia dibegal, dia bawa tas. Tasnya tuh kayak di samping kan. Iya. Ya serem banget. Iya. Dan itu sebenarnya salahnya dia karena dia lagi main handphone. Iya. Makanya bahaya banget sih main handphone di jalan. Iya. Lebih baik kalau kita udah naik motor kayak gitu, udah taruh aja tasnya di depan. Kita nggak usah main handphone. Jadi dia itu naruh tasnya di samping, terus dia main handphone gitu. Terus yang dijamret apanya? Tasnya kan ditarik, ya udah dianya jatuh bareng gitu. Astaga itu. Iya, karena kayaknya udah fatalnya udah meninggal gitu. Iya, meninggal. Oh my God. Kasus tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah itu di Cempaka Putih kalau nggak salah ya. Memang ya kita perlu apa ya? Keamanan gitu. Aman nggak cuman di lingkungan tapi ya itu kan juga buat kita hati kita aman ya. Kalau kita kemana-mana kita jalan, oh ya udah ngerasa aman. Walaupun memang harus terpaksa harus pulang sendiri pun tetap merasa aman gitu kan karena ya nggak apa ya tingkat kejahatannya mungkin rendah. Tapi kalau di tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang tingkat kejahatannya tinggi ya kita yang memang mengharuskan untuk bepergian sendirian juga kita ngerasa pasti was-was. Iya, kita tingkat waspadanya juga sangat tinggi gitu. Jadi kita benar-benar ngerasa nggak aman gitu kan. Kalau lebih banyak waspadanya kan berarti nggak aman kan gitu sebenarnya. Terus gue mau contek lagi nih, ada nih kenapa apa sih namanya si Maluku Utara ini menjadi salah satu daerah yang paling salah satu dong dia Pak nomor satu maksudnya. Sorry ya. Nomor satu ini karena lebih sering ke tempat ibadah. Wow. Seringnya ke tempat ibadah. Menurut BPS ya kan terdapat ribuan tempat ibadah di sana gitu loh. Kerukunan mungkin kerukunan umat beragamanya tinggi. Gitu. Jadi kayak sebenarnya di sini juga ya di mana-mana tuh kayak gitu ya. Tapi di sana itu kalau kita mau lihat kayak entah agama apapun juga, kalau ibadah itu kayak apa sih rame-rame gitu loh. Bisa ada yang jalan kaki, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor gitu. Jadi kalau setiap hari Minggu ini ngomong yang Kristiani ya. Jadi setiap hari Minggu itu kita ngelihat orang ibadah itu kayak udah semacam tempat pariwisata baru, ya nggak sih? Kayak rame gitu nggak sih? Jadi sesuatu yang perlu didokumentasikan. Jadi kayak rame banget di jalanan gitu. Ada yang jalan kaki ke gereja, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Jadi
pas masuk gereja itu udah rame, apalagi pas keluar. Kalau masuk sih masih satu-satu yang datang pas ya. keluar kayak Pas bener-bener keluar keluar kayak boom, udah banyak banget gitu. dan itu serunya sih. Itu serunya iya kan? gitu. Kekeluargaan kita kan di situ kan. Kekeluargaannya di situ. Apalagi kalau gerejanya tuh kayak deket sama tempat tinggal kita. Jadi kayak satu gereja udah tahu semua kan, kayak jadi kayak saling gitu kenal. kan, iya. Kayak ayo mampir dulu di sini, ya nggak sih? Iya. Kayak dulu pas aku sekolah sering banget tuh kayak gitu. Iya. Dulu gue juga sekolah suka jalan kaki juga rame-rame kayak gitu. Itu ke gereja apa ke ini tempat tawuran? Itu lebih seru tahu dibanding anak-anak sekarang yang mau ke sekolah harus pakai motor. Iya sih. Dulu tuh kita di kampung-kampung kayak gitu loh. Jadi mau ke sekolah itu udah kayak orang baru keluar dari mana gitu, udah kayak ini sorry ya, udah kayak sapi baru keluar dari kandang gitu loh. Bener banget, istilahnya pasti kan kayak gitu. Iya. Sapi keluar kandang, jadi kayak kan? bener-bener rame banget. Tapi ya. itu kita punya kenangan di situ, akhirnya punya cerita di situ. Jadi kalau masih pergi itu masih satu-satu kita lihat, tapi kalau saat pulang sekolah lihat aja udah sepanjang jalan anak sekolah semuanya seragam semua pada jalan kaki, masing-masing sama temannya, ada yang gerombolan, ada yang jalan berdua, ada yang sendiri. Jalan berdua tuh perlu dipertanyakan tuh ngapain? Cewek sama cewek. Jangan cewek sama cewek. Ya mungkin bisa ada juga ya. Jadi kayak sepanjang jalan kenangan nih ceritanya. Iya, seru dong. Iya. Gitu loh. Itu menjadi salah satunya gitu. Terus gue pengen baca lagi nih. Renggangnya pengekangan gitu, kultur. Jadi orang sana itu kayak mereka terbuka hal-hal yang mengungkapkan ekspresi. Jadi mereka tuh ngomong nggak pakai ditutup-tutupin gitu loh. Maksudnya kayak gimana tuh ngomong nggak pakai tutupin? Iya, jadi kayak misalkan gue pengen negur elu, ya udah gue ngomong langsung aja tanpa gue harus ngegosipin elu gitu loh. Iya, jadi kayak ngomongin di belakang. Kalau mereka itu kayak langsung ngomongin aja, tapi tanpa kayak nggak ada baper-baper gitu. Orang-orang sana kan kayak gitu ya. Apalagi kan maksudnya Indonesia Timur itu kan Indonesia kayaknya kan ngomongnya ya lepas aja, tapi nggak ada dendam sama sekali. Gitu. Ya kan, mostly kan itu kan orangnya kayak ya udah jujur aja. Kadang-kadang mungkin orang Indonesia bagian barat kayak kalau ketemu sama Indonesia bagian timur tuh kan kayak gila ini kasar banget. Iya sih. Dia ngomong apa dia teriakin gue, dia ngomong apa dia malakin gue, kayak gitu kan. Itu gue pernah ngalamin waktu gue pertama kali kemana? Masak di kantor gue gitu loh. Kenapa? Jadi kan orang timur itu kan, kita ini kan suaranya emang gede-gede. Kalau orang bagian barat ya lembut-lembut kayak khususnya orang Jawa ya. Kayak lembut-lembut ngomongnya tuh halus ya gitu kan. Kalau kita sebenarnya ngomongnya kasar tapi maksudnya baik gitu loh. Enggak juga. ada yang ini. Cuman emang begitu emang pembawaan kita begitu ya. Jadi terus gimana? Jadi ya udah akhirnya kayak dia ngelihat gue kayak apakah gue marah ataukah gue ini. Belum ngomong aja udah takut ya. Iya gitu. Apa akhirnya dia diam kan, gue jadi gak enak. Apakah gue salah ngomong ya? Terus akhirnya gue nanya kan sama teman, apakah gue salah ngomong? Enggak, lu kan orang timur gitu kan, bahasa lu tuh kasar gitu. Emang ngomong kasar? Emang ngomongnya apa? Enggak, suara lu, maksudnya nada suara lu gitu kata dia. Ya, kayak apa, gue ngomong apa waktu itu ya? Kayak ngomong soal kerjaan sih pokoknya gitu. Ini kerjain loh, padahal kayak mereka ngomongnya tuh ini loh kerjain. Mbak, kayak misalnya gini, Mbak nanti Mbak ketolong kerjain yang itu ya gitu. Tapi kan ngomongnya kayak berasa orang perintah gitu nggak sih? Iya, padahal kan perintah gue. Nggak bisa baik-baik aja Mbak, tolong ya kerjain itu. Ya kan halus-halus. Iya sih. Kita mah main teriak aja ya kerjain lo. Lu segmen ini ya, lu cuma ini tolong ya. Iya. Lu tolong kerjain yang itu gitu. Ya sebenarnya. Ya karena pembawaan dan budaya juga kali ya. Tapi kan bukan berarti yang kasar itu bermaksud untuk kasar. Cuma memang pembawaannya kayak gitu. Pembawaan kita memang kayak gitu. Pembawaan kita kayak gitu. Oke Kak, balik lagi. Dimaafkan. Balik lagi di soal indikator kebahagiaan ya. Tadi kan kita udah ngobrol dari yang dunia sampai Indonesia, wilayah-wilayah yang punya indeks sebagian tinggi. Indikator-indikator kebahagiaan menurut Kak Reni apa aja? Atau yang Kak Reni punya itu apa aja?
Lia dulu deh. Nggak mau, gue yang nanya, kenapa gue duluan? Dari sisi apa nih? Apa aja, kan semua orang kan pasti beda-beda. Karena ini mengukur kebahagiaan Karen itu gimana, dari sisi apa aja. Oke. Serius banget. Oke. Kayaknya sih dikelilingin orang-orang yang kita sayang gak sih? Contoh. Itu bikin bahagia gak sih? Kayak gimana contohnya? Dikelilingi siapa? Orang-orang yang kita sayang. Keluarga. Iya, keluarga. Ya, karena kita perantau ya teman-teman gitu kan, yang bikin kita happy gitu kan. Kalau kita ketemu teman-teman yang bikin kita happy, pasti kita juga happy kan, bawaan positifnya itu, energi positifnya dapet gitu kan. Apalagi kita kalau di rantau kan ya keluarga kita yang paling terdekat siapa? Ya, teman-teman kita gitu kan. Jadi kalau saat kita ketemu sama teman-teman terus mereka bawa energi yang positif ke kita, lu ini nggak cerita-cerita ini atau apapun itu juga jadi vibesnya positif juga. Iya, jadinya kan seneng gitu. Dan kalau kita ngelihat orang-orang yang kita suka, gak usah pelan-pelan ya Ibu, keluarkan. Ya gak sih, kalau ngelihat orang yang kita suka kan? bahagia doang. Gak sih? Milikin dong. Oke, milikin. Mari kita milikin dia. Silakan. Ngelihat aja tuh udah seneng. Ngelihat aja udah seneng. Apalagi milikin. Salah ya. Jadi kapan memiliki? Mari kita mencoba ya. Coba emang kue dicoba. Oh gitu ya. Yeah. Salah satu indikatornya dikeliling orang yang kita sayangi. Oke, ini dalam kayak yang humor-humor aja, tapi yang humor sih sebenarnya ini betul juga sih, bukan humor. Terus apalagi ya kalau kita punya pekerjaan yang pasti ya kan, kita punya gaji yang cukup untuk kebutuhan kita hari-hari, apalagi ya kita punya waktu khusus untuk diri kita sendiri juga, kita punya waktu untuk bersemedi juga, apalagi ya itu kan juga meningkatkan kebahagiaan kita. Kita ya selain berada di lingkungan yang positif, tentunya kita juga mengharapkan hal-hal seperti itu ya, berkaitan dengan ekonomi pasti. Balik lagi ekonomi menjadi hal yang penting. Uang ya. Iya. Uang. Money. Itu menjadi hal yang penting nggak sih? Iya benar. Oke, kamu lihat gimana? Silahkan. Kalau menurut gue tuh gimana ya Kak? Gue selalu punya prinsip bahwa work-life balance. Jadi gue nggak mau kerjaan gue tuh mendominasi hidup gue. Jadi gue tuh pengen kerjaan yang ya gue bisa kerja dan gue bisa me time gitu loh. Kan ada orang-orang yang kayak bener-bener kerjaannya tuh kayak ya udah seharian tuh full kerja, for sale buat kerja aja gitu. Ya atau mungkin memang tanggung jawab pekerjaannya memang seperti itu. Tapi gue tuh selalu berusaha untuk pokoknya kerjaan gue nggak boleh ngambil seluruh hidup gue. Gue selalu berusaha untuk ya work life balance. Gue tetap punya waktu untuk me time, nongkrong sama teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya ada beberapa, tapi kan kita itu kan kayak impian semua orang kan. Tapi kita juga nggak bisa kita nggak menutup kemungkinan bahwa ada tanggung jawab mungkin dari pekerjaan yang akhirnya ya memang harus mengambil alih kehidupan kita gitu, me time kita gitu. Jadi kalau misalnya gue udah kayak wah kayak kerjaan udah numpuk banget, itu gue udah mulai stres kan. Ya gue udah kayak ngerasa kayak aduh kayaknya gue nggak bisa punya waktu untuk diri gue sendiri. Even buat gue kan orangnya suka lari ya. Lari itu menurut gue ada salah satu hal yang membuat gue happy karena gue kalau stres tuh gue harus dapat udara segar, lari, olahraga kayak gitu-gitu. Dan kalau gue udah nggak punya waktu untuk lari, gue udah kayak wah ini parah sih. Kayak aduh gue udah mikir kayak aduh gue harus ngapain ini, gue nggak bisa kayak gini. Karena mungkin orang berpikir kalau oke, dia punya kerjaan yang bagus mungkin, oh ya udah berarti dia bahagia. Tapi menurut gue adalah kalau semua pekerjaan mengambil alih hidup lo itu nggak ini Kak. Gue nggak tahu sih, orang-orang mungkin beda-beda ya. Tapi menurut gue kayak waktu untuk diri sendiri itu penting banget. Penting, itu sangat penting sih. Karena kalau misalnya stres terus kita pendem, kita tumpuk, akan ngaruh juga balik ke lagi ke mental health ya. Iya, jadi kayak ngaruh banget itu. Emang. Jadi pekerjaan kita juga jadi nggak maksimal sih sebenarnya. Jadi menurut gue salah satu
indikator hidup bahagia menurut gue ya itu gue bisa apa ya menyeimbangkan antara pekerjaan dan juga kehidupan gue. Oke. Gitu. Kasih sayang enggak? Kasih sayang itu pastilah ya. Kasih sayang paling orang tua sih. Karena gue sekarang belum mikirin yang cinta-cintaan. Iya, kayak, maksudnya kan didapat dari orang tua kan, dari temen kan. Iya, ya bersyukur kalau walaupun gue juga ngerantau ya, tapi gue dikelilingi teman-teman yang baik, yang support apapun yang gue lakukan. Salah satunya Kak Reni, nggak usah ini. Ntar gue terbang lagi. Jangan kepentok nanti. Jadi ya plafon. apa ya, itu teman-teman yang benar-benar support apapun yang gue lakukan. Terus apa ya, apresiasi gimana sih? Apresiasi kayak gimana bentuk tuh? Terima kasih tuh sebenarnya bikin bahagia loh. Bentuk terima kasih hal kecil aja, kayak misalkan apapun yang kita lakukan terus orang mengucapkan terima kasih ke kita, sebenarnya penting kan. Hal-hal kecil yang kadang sering kita sepelekan itu menjadi hal yang penting sih sebenarnya. Iya, tapi kan itu kan apa ya, balik lagi ke orang attitude masing-masing. Kita nggak bisa ngarepin orang kayak kita udah kerja banting tulang sampai titik darah penghabisan terus kita mengharapkan terima kasih kan. Kan nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Betul. Tapi balik lagi Kak, kebahagiaan itu kan harus datang dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngarepin orang lain. Karena kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain ya ujungnya pasti kan kecewa. Karena ya namanya manusia pasti mengecewakan. Jadi ya udah, kita bahagiai diri kita sendiri, cari hal-hal apapun yang bikin kita happy. Jadi ya udah, walaupun gak ada orang yang bikin kita happy, kita tetap bisa happy sendiri. Tanamkan standar kebahagiaan untuk diri kita sendiri dan lakukan. Asik. Luar biasa sekali ya hari ini kita ngomong bahagia. Semoga kita terus bahagia dan tetap bahagia membagikan konten-konten menarik buat teman-teman Prestige Channel. Jangan lupa untuk subscribe kita di channel ini, Prestige Channel, dan juga Lia, kita punya apa aja? Kita punya media sosial yang lain, ada Facebook, Instagram, dan juga Stack Video. Dan kita juga punya portal berita peristiwa24.com yang kalian bisa kunjungi untuk update berita-berita terbaru. Oke. Oh iya, teman-teman jangan lupa kalau pengen kita untuk ngebahas apapun, jangan lupa kasih kita tema-tema terbaru di komen di bawah biar nanti kita bahas untuk teman-teman semua. Dan gue Reni, gue Lia. Sampai jumpa.